Adik-adik, kalian pernah disuruh orang tua kalian untuk membersihkan rumah? Kalau kalian membersihkan rumahnya sendiri, pasti akan lama dan melelahkan ya. Nah, bagaimana caranya supaya pekerjaan tersebut cepat selesai dan tidak melelahkan? Mari kita simak bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita masuk ke video pembelajarannya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang perilaku kerjasama. Dalam video pembelajarannya, kita akan membahas tentang pengertian kerjasama, contoh-contoh kerjasama, kemudian dalil atau perintah kerjasama, dan hikmah atau manfaat perilaku kerjasama. Semoga dengan kalian menonton video pembelajaran ini, kalian bisa memahami arti dari kerjasama dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalian sudah siap? Sekarang kita akan mulai video pembelajarannya. Adik-adik, yang pertama kita akan bahas adalah tentang pengertian kerjasama. Kerjasama ini terdiri dari dua kata, yaitu kerja dan sama. Kerja artinya adalah melakukan sesuatu pekerjaan, sedangkan sama artinya adalah bersama-sama. Oleh karenanya, kerjasama artinya adalah melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini adalah pengertian dari kerjasama. Istilah lain dari kerjasama adalah gotong royong, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Jadi, ini juga bisa diartikan sebagai kerjasama. Nah, adik-adik, selanjutnya adalah tentang contoh kerjasama. Sebelumnya, marilah kita menyimak dulu video tentang kerjasama berikut ini. Okay, come on, everyone. Behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We got a threat to our hands. You there. Here we go. Nah, adik-adik, itu tadi adalah video-video yang merupakan contoh dari kerjasama. Mereka melakukan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, selain contoh-contoh tadi, kita juga bisa melakukan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita bisa bekerja sama dengan orang tua untuk membantu pekerjaannya. Misalnya, membersihkan halaman rumah secara bersama-sama. Nah, ini juga bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman.
Misalnya mengerjakan tugas sekolah, diantaranya adalah membersihkan halaman sekolah secara bersama-sama. Kemudian membersihkan ruang kelas secara bersama-sama, ini juga bisa menjadi contoh dari kerjasama bersama teman-teman. Selanjutnya, belajar bersama-sama atau belajar kelompok, ini juga bisa kita tunjukkan dalam kerjasama sehari-hari. Contoh kerjasama yang lainnya adalah menyeberangi jalan yang ramai. Ini juga membutuhkan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian contoh pekerjaan lain yang membutuhkan kerjasama adalah membangun jembatan. Nah, jika ada kesempatan, maka kita juga harus menunjukkannya ya, bekerja sama untuk membangun jembatan. Kemudian yang selanjutnya adalah memenangi pertandingan sepak bola kesebelasan. Ini tentunya butuh kerjasama. Tidak mungkin kita bisa bermain bola dan memenangkan pertandingan hanya sendiri saja. Kemudian kerjasama juga bisa kita tunjukkan ketika kita mengatasi bencana alam. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kerjasama. Nah, adik-adik, adakah kerjasama yang dilarang atau tidak boleh untuk dilakukan? Tentu saja ada, yaitu kerjasama dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Apa contohnya? Contohnya adalah kerjasama dalam mencontek. Nah, ini adalah perbuatan curang. Apakah itu boleh? Tentu saja tidak ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Nah adik-adik, pada ayat tersebut menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk tolong menolong atau bekerja sama dalam hal kebaikan dan takwa. Sedangkan dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, tentu saja tidak boleh dilakukan. Itu berarti sikap saling tolong-menolong merupakan cerminan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah melaksanakan perintah darinya. Nah adik-adik, pembahasan selanjutnya adalah tentang hikmah atau manfaat kerjasama. Apa sih manfaatnya kerjasama? Yang pertama, kerjasama bisa mempererat ikatan persaudaraan. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan orang lain dalam kebaikan dan saling membantu. Coba jika kalian dibantu oleh orang lain, tentu kalian akan senang kan? Nah, begitu juga orang lain, tentu akan senang juga. Dan itu akan mempererat ikatan persaudaraan. Kemudian yang kedua, dengan bekerja sama, pekerjaan akan lebih ringan. Tentu saja ya, tugas yang asalnya banyak, kemudian bisa dibagi-bagi sehingga bisa menjadi lebih ringan. Dan kemudian yang ketiga, dengan kerjasama, pekerjaan akan cepat selesai. Itu tadi, jika pekerjaannya lebih ringan, maka pekerjaannya juga akan cepat selesai. Nah adik-adik, bagaimana jika kita tidak mau bekerja sama? Pasti beban hidup akan menjadi berat. Contohnya tadi, jika ada jembatan yang rusak, apabila semua orang tidak bekerja sama memperbaikinya, maka jalan akan selamanya rusak. Atau apabila yang memperbaiki hanya seorang, maka akan memberatkannya juga. Begitu juga jika menyewa tukang, maka biaya perbaikan pasti akan mahal. Berbeda jika dilakukan dengan bekerja sama untuk memperbaikinya, maka beban kerjanya akan menjadi lebih ringan. Dan bisa jadi tidak harus mengeluarkan banyak biaya. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran tentang perilaku kerjasama. Semoga kalian bisa memahami makna dari kerjasama, kemudian tadi sudah dicontohkan contoh-contoh kerjasama, dan semoga kalian bisa menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Oke, sebelum ditutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, kemudian bagikan kepada yang lain ya. Itu saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.